Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi para sahabat Embassy dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia. Mencerahkan dan menerangi dengan judul bahasan Menyingkap Teologi Berkembang Logos Berjilid-jilid, Penyesatan Terselubung Berbalut Kesalehan. Para sahabat yang baik hatinya, saat saya memutuskan untuk menanggapi logos berjilid-jilid tersebut, saya terus mengingatkan diri saya sendiri, sekeras apapun kritikan yang disampaikan, tidak boleh dilandasi oleh semangat kebencian, melainkan kasih yang membara. Tidak perlu harus berteriak-teriak sampai naik urat leher seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dengan kata-kata yang kasar. Suatu teguran bisa dilakukan dengan keras, bahkan sangat keras, tanpa harus menjadi kasar. Sebab bobot kebenaran yang disampaikan akan berteriak jauh lebih keras daripada sekedar suara kita, sekalipun itu disampaikan dengan kelembutan yang terukur. Bagaimanapun, kita harus tetap menjaga diri agar kita tidak ikut terseret dan terbawa emosi yang berlebihan, apalagi sampai beralih fokus hanya untuk menyerang pribadi seseorang. Tetapi baiklah kita berfokus untuk membahas dan mengkritisi ajarannya. Karena kita tidak ditugaskan oleh Tuhan untuk menghancurkan pribadi seseorang, tetapi ajarannya yang berpotensi membawa domba-domba yang polos itu ke dalam jurang kesesatan doktrinal. Karena itu baiklah para sahabat yang Tuhan kasihi, mari kita terlebih dahulu membaca ayat-ayat Alkitab untuk melandasi pembahasan kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15 yang demikian bunyinya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Berbicara tentang penyesatan terselubung, tentu merupakan hal yang jauh lebih sulit untuk diidentifikasi. Sebab dengan liciknya orang-orang tersebut menyamar sebagai rasul-rasul Kristus dan pelayan-pelayan kebenaran, sama seperti iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kesalahan yang sepenuhnya kesalahan akan lebih mudah dihadapi dan langsung ditolak ketimbang mereka yang menyamar sebagai pelayan kebenaran dengan menggunakan firman Tuhan sebagai alat kamuflasenya. Para sahabat yang Tuhan berkati, adapun ajaran bidat adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran utama seputar siapakah Theos atau Elohim, siapakah Yesus Kristus, siapakah Roh Kudus, dan tentang keselamatan. Sebagaimana yang telah terangkum dalam maklumat pengakuan iman rasuli yang selalu dibacakan pada saat ibadah di segala zaman gereja Tuhan. Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Elohim yang esa, setara, dan sehakikat. Poin yang pertama mengenai Theos atau Elohim. Theos yang benar adalah Theos yang telah memperkenalkan dirinya kepada para nabi kudus dan yang namanya disebutkan di dalam Alkitab, yaitu Yahweh. Sebagaimana disebutkan oleh Pendeta ES, pada poin ini Pendeta ES tidak ada masalah. Yahweh adalah Tuhan yang di dalam dirinya ada sang firman dan rohnya. Tetapi masalah mulai timbul
saat pendeta ES merendahkan hakikat Sang Firman sebagai Theos minor. Intinya, Tuhan yang tidak disebutkan di dalam Alkitab atau Tuhan di luar Alkitab bukanlah Tuhan yang benar. Kemudian poin yang kedua, siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang sehakikat dengan Sang Bapa dalam keilahian, sebagaimana ditegaskan dalam pengakuan iman Kalsedon, yang kira-kira bunyinya demikian. Kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Theos atau Sang Bapa, sempurna dalam keilahian, sempurna dalam kemanusiaan, sehakikat dengan Sang Bapa dalam keilahian, sehakikat dengan kita dalam kemanusiaan, diperkenalkan kepada kita dalam dua kodrat, tanpa perbauran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan, sifat pribadi dan satu hakikat. Saudara-saudara, para sahabat yang saya hormati, berbeda dengan konsili Logos Kelapa Gading, dengan teologi berkembangnya yang berjilid-jilid itu, bahwa Sang Logos bukan pribadi. Yesus itu 100% manusia biasa seperti kita. Kalaupun dia Theos, itu hanya Theos minor, bahkan dikatakan hanya sandiwara. Evolusi doktrin atau lebih dikenal dengan istilah teologi berkembang ini, awalnya yang bersangkutan juga meyakini Tritunggal, lalu berubah menjadi Dwitunggal, dan akhirnya monoteisme tanpa pribadi Sang Firman. Selanjutnya, Yesus bukan juru selamat, melainkan Yahweh. Belakangan, soal Yesus bukan juru selamat langsung diralat menjadi Yesus memang juru selamat. Kalau Yesus bukan juru selamat, gereja bubar saja. Demikian katanya. Hal itu pun terjadi setelah diprotes keras dari berbagai kalangan. Jadi, para sahabat yang saya kasihi, semua yang disebutkan di atas bukanlah teologi berkembang dalam arti yang positif, tetapi teologi yang menyimpang dari ajaran yang ortodoksia, ajaran yang lurus dan benar menjadi heresi. Menyimpang karena mendegradasi keilahian Sang Firman atau Yesus dengan menjadikannya sebagai Elohim minor saja. Padahal Sang Firman yang berada di dalam diri Sang Bapa sama-sama kekal, sama-sama tidak diciptakan, sama-sama sehakikat dengan Sang Bapa. Apa jadinya bila ada bagian dalam diri Sang Bapa yaitu Firman-Nya yang adalah ciptaan? Yang demikian ini pasti bukan Tuhan sepenuh, tetapi Tuhan sebagian saja. Hal ini sama persis dengan ajaran kelompok SSY yang mengatakan bahwa Sang Firman adalah ciptaan mula-mula sebelum segala sesuatu diciptakan. Artinya ada masa di mana Sang Firman tidak ada sebelum diciptakan. Kemudian yang ketiga tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Elohim yang ekat dan kekal, tidak diciptakan, tidak berawal dan tidak berakhir. Satu ousia atau satu hakikat dengan Sang Bapa dan Sang Firman. Bukan istri Sang Gembala senior yang bisa diajak untuk bercumbu sebagaimana suami istri. Hal ini ada dalam video beberapa tahun lalu yang juga cukup menghebohkan saat itu. Saya malah khawatir itu adalah jin yang menyamar. Selain itu, ada lagi kelompok SSY juga merendahkan Roh Kudus hanya sebagai tenaga aktif dan bukan pribadi.
Padahal dalam Alkitab dengan jelas kita menemukan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus berbicara. Roh Kudus mengajar. Roh Kudus menuntun orang kepada kebenaran. Bahkan Roh Kudus memiliki perasaan dan dapat didukakan. Hanya pribadi yang seperti itu. Sekedar tenaga sebagaimana tenaga listrik tidaklah demikian adanya. Tenaga listrik tidak memiliki perasaan dan pikiran. Kemudian lain lagi dengan tetangga sebelah. Katanya Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Mana mungkin Roh Kudus adalah malaikat Jibril, saudaraku? Periksa baik-baik kitab-kitab yang jauh lebih tua, seperti kitab Tanak, ya, singkatan dari Torah, ya, T-nya itu Torah atau Taurat, Nevi'im atau kitab nabi-nabi, ya, N-nya, kemudian K-nya itu Ketuvim atau tulisan-tulisan suci. Demikian juga dalam Haferit Hakadasa atau perjanjian baru. Di sana kita akan menemukan konfirmasi yang jelas bahwa Roh Kudus sama dengan rohnya Tuhan atau Ruah Yahweh. Rohnya Tuhan adalah hal yang tidak dapat dilepaskan atau tidak dapat dipisahkan dari Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan adalah hidupnya Tuhan yang tanpa awal dan tanpa akhir. Roh Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sama dengan roh Anda adalah Anda sendiri, bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ciptaan, sedangkan rohnya Tuhan bukanlah ciptaan, tetapi rohnya Sang Pencipta dalam keberadaan yang kekal dan abadi dengan Sang Pencipta itu sendiri. Yang keempat, tentang keselamatan. Ini juga penting diperhatikan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, agar kita tidak terjebak dalam upaya meraih keselamatan melalui usaha perbuatan dan kekuatan diri, melainkan hanya oleh anugerah Kristus. Kira-kira seputar 4 hal utama itulah penyimpangan-penyimpangan yang paling sering terjadi dalam sejarah sehubungan dengan ajaran utama dalam kekristenan, yaitu siapakah Theos, siapakah Yesus Kristus, siapakah Roh Kudus, dan perihal keselamatan. Sahabat Embassy yang saya hormati, penyesatan yang paling berbahaya adalah apabila penyimpangan-penyimpangan akidah atau doktrin pokok-pokok iman Kristiani ini dibalut dengan kesalehan, sehingga akan lebih sulit untuk dideteksi dan dihadapi. Seperti beberapa waktu yang lalu, banyak orang akhirnya beralasan, ya, beliau, ya, adalah GS atau gembala senior kami, yang selalu mencanangkan gerakan hidup kudus, kasih yang tidak berpura-pura, tidak cinta dunia atau tidak duniawi, dan ajaran moralitas lainnya. Itu semua bagi kami sangat benar, kata mereka. Hidup kami berubah setelah kami mengenal pendeta ES. Mungkin saja orang-orang ini melihat dekadensi moral yang mulai terjadi dalam kekristenan secara khusus dalam gereja mereka sendiri, sehingga mereka tawar hati. Lalu datanglah orang yang menawarkan gerakan hidup suci, bahkan tidak menerima perpuluhan, saudaraku, untuk menampilkan dan menunjukkan bahwa memang tidak duniawi. Seakan-akan mereka mendapatkan jawaban yang benar dan langsung ditelan bulat-bulat, tanpa ambil pusing lagi memperhatikan soal akidah atau doktrin pokok iman Kristiani yang diajarkannya.
Gerakan hidup sucinya tidak salah, saudaraku. Sebab memang kita harus hidup suci, harus hidup benar, harus jujur, tidak duniawi. Tetapi jika hal itu menjadi balutan yang menutupi kesesatan doktrinal, inilah yang sangat berbahaya. Tanpa disadari mereka berada dalam pengaruh dan kendali kuasa roh penyesat yang diinspirasi oleh iblis sedemikian rupa, sehingga para domba yang tulus dan polos ini diperdaya dengan sangat halus. Sesungguhnya, saya melihat pekerjaan iblis yang luar biasa liciknya sedang disusun dengan sangat rapi di tempat yang gelap dan sedang berlangsung dengan hebatnya di hari-hari terakhir ini. Dengan gaya dan penampilan yang sangat meyakinkan, Anda akan digiring agar menerima Injil palsu, yaitu keselamatan melalui perbuatan. Alhasil, saudaraku, semakin Anda berusaha untuk menjadi benar dengan kekuatan diri, semakin Anda jatuh ke dalam kegagalan yang tragis. Karena iblis tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena perbuatannya, melainkan oleh Kristus saja. Jika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, manunggal dengan Sang Kristus, maka akan terjadi transformasi spiritual yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kecenderungan hatinya akan berbuahkan kebaikan dan kebenaran, karena Kristus sebagai sumber buah-buah kebenaran sudah ada di dalam dirinya, sudah manunggal dengan dirinya. Bukan kebaikanmu yang membawamu kepada Kristus, melainkan karena Kristus ada di dalam dirimu yang akan menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran itu. Jadi gerakan hidup suci atau holiness movement tanpa Kristus, seperti menolak Dia sebagai Tuhan, menolak Dia sebagai Theos, dan menolak Dia sebagai Juru Selamat satu-satunya, maka segala usaha dan perjuanganmu akan berakhir pada frustrasi dan kegagalan yang menyedihkan. Dan inilah berita yang ditawarkan oleh Injil yang palsu, yaitu meraih keselamatan melalui amal baik dan perbuatan. Semua pemimpin, gembala senior, atau pendeta sebesar apapun harus dinilai berdasarkan kesetiaannya kepada penebusan oleh darah Kristus, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Injil sejati oleh Yesus Kristus, para nabi kudus, dan para rasulnya. Kalau memang manusia bisa menyelamatkan dirinya dengan amal perbuatannya, maka tidak perlu Sang Firman hidup itu datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, menderita dan mati bagi Anda dan saya. Disinilah perbedaan yang sangat kontras antara agama-agama dunia dengan kekristenan. Agama-agama dunia adalah upaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk mencari Tuhan. Sedangkan kekristenan adalah upaya Tuhan untuk mencari manusia yang berdosa. Upaya manusia berdosa untuk mencari Tuhan pasti gagal. Sedangkan bila Tuhan yang mengosongkan dirinya berkenosis untuk mencari manusia, pasti ketemu. Jadi, saudaraku, jangan mudah terpesona dan percaya dengan gerakan hidup suci yang dicanangkan oleh siapapun. Jika akidah atau doktrin pokok-pokok iman Kristen yang diajarkannya menyimpang dari kebenaran Injil yang hakiki, Anda sedang digiring melalui jalan yang terlihat lurus, tetapi ujungnya akan segera bermuara pada jurang kesesatan doktrinal yang tiada terukur. Para sahabat yang Tuhan kasihi,
Pelajaran logos berjilid-jilid dengan teologi berkembangnya ini sangatlah berbahaya. Karena kekristenan dengan ajaran-ajaran pokok imannya bukanlah ajaran yang tiba-tiba nongol kemarin sore. Para rasul dengan pengajaran rasulianya telah menurunkan ajaran pokok-pokok iman Kristiani melalui suksesi apostolik kepada para penerus mereka. Melewati segala abad dan segala rongrongan bidat yang menjamur bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan sejak masa-masa awal kelahiran gereja. Para sahabat yang baik hatinya, dengan akal budi yang dipimpin oleh Roh Kudus, para rasul telah meletakkan dasar-dasar iman yang sangat kokoh di atas batu penjuru Yesus Kristus. Untuk doktrin-doktrin pokok ini tidak ada istilah berkembang. Doktrin-doktrin pokok iman Kristen sudah baku sejak awalnya pada masa-masa ortodoksia. Kecuali hal-hal sekunder yang bisa fleksibel, berupa strategi-strategi, cara-cara, ataupun metode-metode pelayanan. Itu pun, saudaraku, tetap tidak boleh bertentangan dengan doktrin-doktrin pokok iman Kristen. Istilah teologi berkembang hanyalah omong kosong iblis, agar ia mendapatkan celah untuk mengobok-obok akidah dan iman Kristiani. Siapapun pendeta yang seakan-akan mempunyai penemuan baru sehubungan dengan doktrin-doktrin pokok iman Kristiani, hati-hati Pak. Doktrin-doktrin pokok iman telah melewati ujian serbuan para bidat selama berabad-abad dan tetap terjaga dengan baik sampai dengan detik ini. Kalau bukan ikut campur tangan Tuhan, tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa istilah teologi berkembang sekalipun dibalut dengan kesalehan, tetapi jika secara doktrin-doktrin pokok menyimpang tetap harus ditolak. Dibutuhkan mata yang jeli, dibutuhkan ketegasan untuk melihat dan menolak penyesatan terselubung yang dimotori oleh roh kegelapan. Para sahabat yang Tuhan berkati, seperti yang sudah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, bahwa harus ada keseimbangan antara 3 pilar iman bagi pertumbuhan kekristenan yang sehat, yaitu 1. Ortodoksia, pengajaran yang benar termasuk di dalamnya tentang doktrin-doktrin pokok iman Kristiani. 2. Ortolatria, penyembahan yang benar, hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ortopraksia, praktik hidup yang benar, salah satunya tidak boleh tidak ada. Demikian juga sebaliknya, ukuran yang sama akan dikenakan kepada semua pihak. Sekalipun ajaran atau doktrinmu benar 100% dan kemampuan intelektualitas Anda sangat hebat sekalipun, tetapi jika praktik hidupmu nihil, tidak ada gunanya. Selain ajaran atau doktrin yang benar, mengalami Tuhan dalam kehidupan nyata juga adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Jangan sampai menjadi ahli Taurat yang hebat dalam pengetahuan, tetapi dikritik habis oleh Yesus, seperti pada masanya terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka disebut sebagai orang-orang munafik dan keturunan ular beludak. Bagus, saudaraku. Banyak yang mengkritisi ajaran pendeta ES. Bahkan ada kelompok yang menamakan dirinya sebagai tim pemburu bidat. Tidak apa-apa.
Tetapi jika praktik hidupmu tidak benar, maka dalam sekejap pedang firman itu akan berbalik untuk membedah dan membelah kehidupanmu juga. Jangan sampai kita sibuk untuk mengkritisi orang lain dengan sangat hebat, tetapi kita lupa untuk mengkritisi diri kita sendiri, yang menyebabkan kita sendiri terjerumus dalam kubangan yang tidak ada bedanya. Sama saja akhirnya. Demikianlah, saudaraku, yang bisa kami sampaikan dalam Apologetika Kristen Indonesia kali ini. Jika para sahabat merasa diberkati melalui channel ini, silakan di-subscribe, di-share atau bagikan kepada yang lain, dan tekan lonceng notifikasinya untuk mendukung kemajuan pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Saya Pendeta Johan, mohon pamit undur diri. Salam lekulekem aser bamasia Yesua. Damai sejahtera bagi para sahabat semuanya yang berada di dalam Kristus Yesus. Amin.